Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi bab kedua, yaitu teks eksposisi. Seperti biasa, sebelum kita memasuki bab pada materi kali ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada bab kali ini. Memiliki 2 pasang kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Pada pengetahuan 3.3 memiliki pasangan keterampilan yaitu 4.3. Pada 3.3 kalian diminta untuk bisa mengidentifikasi masalah, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi pada teks eksposisi. Nah, hal tersebut adalah struktur dari teks eksposisi. Lalu, keterampilannya kalian diminta untuk bisa mengembangkan isi dari struktur pada teks eksposisi. Itu adalah satu pasang yang pertama. Satu pasang yang kedua, kalian diminta untuk bisa menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Itu dari segi pengetahuan 3.4. Lalu keterampilan 4.4 kalian diminta untuk bisa mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, tentu saja sesuai struktur, yaitu permasalahan atau tesis, argumen, pengetahuan, rekomendasi. Demikianlah kompetensi dasar yang harus kalian capai pada bab kali ini. Kita akan masuk dalam peta konsep. Pada kali ini ada kurang lebih 6 pembahasan, yaitu ada pengertian, lalu ada tujuan, karakteristik, struktur, jenis, dan kebahasan atau kaidah di dalam teks eksposisi. Mari kita bahas satu persatu ya. Ada yang sudah tahu mengenai teks eksposisi pada stimulus di di minggu kemarin? Betul. Teks eksposisi adalah teks yang menceritakan pendapat pribadi. Sekali lagi ya, teks yang dapat menceritakan pendapat pribadi seseorang terhadap suatu permasalahan, mengungkapkan ide dan perasaan. Menceritakan pendapat pribadi ya, mencakup 3 aspek tadi, yaitu permasalahan, lalu mengungkapkan ide dan perasaan. Itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Berikutnya, apa sih tujuan dari teks eksposisi? Nah, tentu saja teks eksposisi di sini adalah memaparkan, menjelaskan, lalu juga sudah pasti memberikan informasi, ya, lalu mengajarkan, menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan, ya, serta argumentasi yang menguatkan. Jadi tentu saja eksposisi di sini memberikan informasi, mengajarkan suatu hal yang menerangkan terhadap objek atau informasi yang ingin kalian sampaikan. Itu adalah tujuannya. Lalu apa saja sih ciri atau karakteristik di dalam teks eksposisi? Yang pertama, sudah pasti bersifat informatif. Informatif itu apa sih? Informatif itu berisi informasi yang di dalamnya diperkuat dengan adanya apa? Fakta. Jadi harus nyata, dapat dibuktikan kebenarannya sesuai fakta. Apa sih ciri dari fakta? Yaitu adanya angka, bisa tanggal, bisa jumlah, ya, atau grafik dan juga tabel di dalam teks tersebut. Itu adalah informatif yang diperkuat oleh fakta. Lalu yang kedua,
sudah pasti bersifat objektif. Hampir sama seperti di bab sebelumnya, Ibu pernah singgung mengenai bersifat objektif. Sifat objektif adalah mengenai sumber pengalaman, pengamatan, penelitian, sikap, dan keyakinan. Tentu saja bersifat objektif di sini adalah memaparkan mengenai apa yang disampaikan secara fakta dan juga objektif, yaitu tidak ditambah atau dikurangi mengenai informasi tersebut. Bila kejadian, semisal kejadian banjir terjadi pada tanggal 11 Januari, ya sampaikan itu pada tanggal 11 Januari, jangan kalian sampaikan pada tanggal 12 Januari. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang bersifat logis. Ya, logis di sini adalah kalimat yang masuk di akal. Jangan sampai menimbulkan arti yang ganda ataupun makna yang membingungkan pembaca nantinya. Dan informasi di sini juga menggunakan kata-kata yang direlatif atau makna yang sebenarnya. Itu adalah karakteristik di dalam teks eksposisi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam struktur teks eksposisi. Di sini ada 3 struktur. Yang pertama adalah tesis atau permasalahan atau problem. Sama ya ketiganya. Lalu yang kedua ada argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tesis atau permasalahan atau problem. Sesuai dengan judulnya atau sesuai dengan katanya, adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen. Kemudian topik permasalahan tertentu yang diangkat di dalam teks. Jadi tesis atau permasalahan sudah pasti masalahnya ya yang disampaikan di dalam teks eksposisi ini. Lalu yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis, dalam permasalahan tadi. Ya, tesis tadi adalah permasalahan. Walaupun argumentasi juga bisa digunakan untuk menolak suatu pendapat. Jadi sekali lagi, argumentasi adalah bukti atau alasan yang memperkuat permasalahan tadi, yaitu tesis. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, pada bagian ini yaitu berisi rekomendasi atau ajakan penulis terhadap pembaca. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya pada tesis atau argumen. Jadi di sini ada penekanan ulang apa yang telah disampaikan tadi di awal tesis atau permasalahannya, dipaparkan lagi untuk menguatkan argumennya. Ya. Itu adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Selanjutnya, lalu kita lihat di sini ada contoh teks eksposisi yang telah Ibu berikan. Kalian bisa lihat pada judul kemacetan dan masa depan kota. Di sini kita lihat struktur yang pertama yaitu tesis, permasalahan atau problem. Kita lihat di tabel analisisnya. Nah, di sini di tesis atau permasalahan yaitu berisi transportasi didefinisikan oleh para ahli sebagai kebutuhan turunan dari berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Orlov 1985. Jadi di sini permasalahannya adalah transportasi itu udah jadi
dari kegiatan ekonomi maupun sosial. Itu permasalahannya atau tesis atau problem. Lalu pada struktur yang kedua adalah argumentasi. Masih ingat tadi argumentasi apa? Ya, yaitu apa? Alasan pribadi yang menguatkan tesis tadi. Ya, bisa juga dikuatkan oleh adanya fakta. Nah, kita lihat di sini yang ibu beri tanda merah. Di Yogyakarta, kota kita tercinta ini, kemacetan terjadi setiap hari pada titik-titik yang menjadi jalur pergerakan pada pekerja dan siswa dari tempat tinggal menuju lokasi kerja dan sekolah. Jadi sini disampaikan bahwa di Yogyakarta itu nama kota sudah pasti fakta bahwa terjadi kemacetan itu setiap hari dan titik-titiknya ada di tempat tinggal menuju lokasi kerja dan sekolah. Itu paling banyak tadi ya terjadi kemacetannya. Lalu juga ada lagi pada analisis berikutnya, yaitu pada tahap kedatangan dan kepulangan. Kemacetan parah akan terjadi pada jalan-jalan arah luar kota, misalnya Jalan Magelang, Jalan Solo, Jalan Palagan, Jalan Wates. Pada rentang di antara masa tersebut, kemacetan dapat dirasakan di pusat kota sebagai lokasi menginap dan tujuan wisata. Nah, seperti Malioboro, Prawiro Taman, serta jalan-jalan objek wisata seperti Parangtritis. Nah, di sini tekankan lagi ya melalui argumentasinya. Lalu, penegasan ulang atau rekomendasi. Tadi penegasan ulang atau rekomendasi adalah menguatkan kembali permasalahannya. Ya, si tesis tadi. Kalau kalian lihat yang ibu beri tanda merah, ditekankan lagi bahwa kemacetan yang berulang. Kalau tadi kalian lihat di bagian tesis ada ya, kemacetan yang berulang setiap hari merupakan ekses dari pola tempat tinggal, bekerja dan bersekolah. Upaya mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Karena tadi paling krusial adalah di lokasi kerja dan juga sekolah yang sering terjadi titik kemacetan. Jadi rekomendasi atau penegasan ulang ini harus menguatkan kembali tadi permasalahannya. Ya, sampai sini mengenai struktur sudah jelas. Bila sudah jelas, kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu kebahasan atau kaidah. Memiliki konjungsi atau kata hubung. Jadi kalau kalian mengenal konjungsi adalah nama lain dari kata hubung. Kata hubung memiliki kata lain konjungsi. Di sini ada 3 konjungsi, yaitu sebab akibat atau nama lainnya kausalitas, lalu pertentangan, nama lainnya konsesif, dan kronologi. Nah, contohnya dari yang sebab akibat atau kausalitas kalian bisa lihat ya. Contohnya ada dengan demikian, oleh karena itu, lalu oleh sebab itu, jadi. Nah, bila kata-kata ini kalian temukan di dalam teks, itu berarti konjungsi menggambarkan sebab akibat. Lalu yang kedua, pertentangan. Ada pada kata namun, akan tetapi, meskipun demikian, dan. Nah, itu menerangkan mengenai pertentangan. Lalu yang ketiga adalah kronologi. Berarti waktu ya. Bisa kemudian, lalu, selanjutnya, ya. Itu menerangkan mengenai konjungsi kronologi. Baik, kita akan lihat contohnya. Di sini sudah ibu berikan contohnya dari teks yang tadi ya, yang ada di dalam struktur. Kita lihat di sini konjungsi sebab akibat pada kata jadi. Tadi ada kata jadi menempatkan imbuhan ter, jadi terjadi pada kalimat
pada tahap kedatangan dan kepulangan. Kemacetan parah akan terjadi pada jalan-jalan arah luar kota, misalnya Jalan Magelang, Jalan Solo, Jalan Palagan, dan Jalan Wates. Nah, di sini ada kata yang saya cetak miring, yaitu terjadi. Berarti sebab akibat ya, menggambarkan sebab akibat. Terjadi di mana, sebabnya apa, gitu ya, kemacetan tersebut. Lalu yang kedua yaitu contoh dari konjungsi pertentangan, yaitu maupun. Kalian bisa lihat di situ ya, bentuknya dapat berupa pemberian insentif tempat tinggal berupa rumah susun, sewa, maupun milik yang cukup nyaman untuk beraktivitas, maupun sewa maupun milik. Jadi pertentangan ya di situ. Lalu yang terakhir adalah kronologi, menggambarkan waktu ya. Selama ini sepertinya belum ada upaya pengaturan pola berkegiatan yang sistematis. Berarti di sini menerangkan mengenai kronologi pada kata apa? Selama, menerangkan waktu ya. Itu adalah contoh dari konjungsi. Berikutnya, kebahasan yang berikutnya adalah kalimat simpleks dan kompleks. Mungkin sedikit banyak kalian pernah mendengarnya. Ibu mengulang kembali bahwa kalimat simpleks adalah kalimat yang sederhana, yaitu yang memiliki hanya satu verba. Polanya adalah SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Hanya, Ibu tekankan ya, hanya memiliki satu verba. Verba adalah kata kerja, kata yang dikenai suatu aktivitas atau kegiatan. Sedangkan temannya yaitu kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih verba. Jadi kata kerjanya bisa ada dua atau lebih, dan juga dibantu dengan adanya konjungsi sebagai kata hubung. Contohnya masih sama ya, menggunakan contoh yang ada di struktur. Kalian bisa lihat yang nomor 1, kalimat simpleks. Ingat tadi yang memiliki hanya satu verba atau satu kata kerja di dalam kalimatnya. Masyarakat harus tetap menjaga jarak saat berada di luar rumah. Ya, maaf ini contoh Ibu keluar dari konteks cerita wacana yang tadi ada di struktur ya. Jadi Ibu membuat contoh lain agar kalian mudah memahaminya. Masyarakat harus tetap menjaga jarak saat berada di luar rumah. Masyarakat sebagai subjek. Menjaga di sini adalah kata kerja atau verba, kegiatan menjaga ya. Saat berada di luar rumah, yaitu keterangan tempat ya. Itu adalah simpleks. Lalu temannya kalimat kompleks tadi yang memiliki dua verba dengan ditemani adanya konjungsi atau kata hubung. Pemerintah menghimbau agar masyarakat tetap di rumah dan bila terpaksa keluar untuk menggunakan masker. Di situ ada dua verba, menghimbau dan juga menggunakan. Dan di antara kedua kata kerja tersebut ada konjungsi bantunya yaitu dan. Ya, sehingga menjadi kalimat kompleks. Sampai sini jelas? Baik, kita akan lanjut ke dalam kaidah atau kebahasaan yang terakhir, yaitu kata baku dan kata tidak baku. Mungkin kalian juga sudah mengetahui ya mengenai kata baku dan tidak baku, yaitu kalau kata baku sudah pasti ada dan terdata di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku sudah pasti kata yang tidak sesuai yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, contohnya di sini kita lihat pada kalimat kemacetan harian yang dominan ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup
Itu kata tidak bakunya aktivitas pakai F ya. Lalu yang keduanya kata bakunya adalah kemacetan harian yang dominan ditimbulkan oleh aktivitas pakai V ya, masyarakat dalam lingkup internal. Hati-hati, satu huruf saja kalian menggunakannya berbeda, maka maknanya pun berbeda, atau yang lebih fatal, bahkan kalian bisa ternyata menggunakan kata yang tidak baku, yaitu kata yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi hati-hati ya, perbanyak membaca dan memahami mengenai kata bahasa Indonesia. Jadi bentuk yang baku adalah yang menggunakan V, aktivitas, bukan aktivitas ya. Baik, demikianlah mengenai kaidah atau kebahasaan di dalam teks eksposisi. Bila dalam penyampaian ibu kali ini kalian masih kurang mengerti atau bingung dalam memahaminya, kalian bisa tanyakan kepada ibu, bisa di komen di YouTube di bawah, ataupun kalian juga bisa komen di Google Classroom, ataupun secara pribadi ke ibu. Demikianlah yang ibu bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan sehat selalu untuk kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.